Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Randy Andrian, NIM 2104318 dari Prodi Akuntansi. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai materi tentang kepailitan. 1. Pengertian dan dasar hukum kepailitan. Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitur berhenti membayar, baik karena tidak mampu ataupun karena tidak mau membayar. Debitur sebagai pihak yang dinyatakan pailit akan kehilangan hak penguasaan atas harta bendanya dan akan diserahkan penguasaannya kepada kurator dengan pengawasan seorang hakim pengadilan yang ditunjuk. Dasar hukum kepailitan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang diresmikan pada tanggal 9 September 1998. Selanjutnya, sejak tahun 2004 berlaku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. 2. Prosedur pengajuan kepailitan. Diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum debitur. Apabila debitur sudah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Sedangkan jika debitur bukan merupakan warga negara Republik Indonesia tetapi menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, maka diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kantor debitur tersebut menjalankan usahanya. 3. Akibat hukum pernyataan pailit. Dengan pernyataan pailit, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan ke dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan tersebut. Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu sendiri. 4. Tentang kurator. Kurator merupakan suatu pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Undang-undang juga mewajibkan kepada kurator untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Laporan kurator ini bersifat terbatas untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya. 5. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disingkat dengan PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan artinya adalah debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran membayar seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus mempunyai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Sedangkan apabila dinyatakan pailit, semua harta akan dilelang dan bagi kreditur belum tentu mendapatkan pembayaran dengan penuh. 6. Pengadilan niaga. Hukum yang dipakai pada pengadilan niaga adalah hukum perdata yang umumnya berlaku pada pengadilan umum. Atas putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Selanjutnya, atas putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, tetap dapat diajukan upaya hukum lain, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah terdapat bukti tertulis, dan yang kedua, pengadilan niaga telah melakukan kesalahan yang berat. 7. Kasasi dan peninjauan kembali. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi tersebut selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot. Permohonan peninjauan kembali tentunya wajib menyampaikan kepada panitia pengadilan bukti pendukung yang menjadi bukti pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon, salinan permohonan peninjauan kembali, serta bukti pendukung yang bersangkutan. Selanjutnya, Mahkamah Agung akan memeriksa dan mengambil keputusan atas permohonan peninjauan kembali dalam suatu sidang terbuka untuk umum pada pasal 298 ayat 2. Baiklah, hanya sekian penjelasan singkat mengenai materi yang kita bahas pada video kali ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.